Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pastinya sehat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah kewirausahaan kelas B dengan anggota yang pertama Yudi Prasetyo NIM 3303018036. Yang kedua Satria Maharsa Kuataris NIM 330301808120. Ketiga saya sendiri Ali Usman 330301906067. Nomor 4 Kofifa Indra Parawansa NIM 330301901101. Nomor 5 Eka Ilham Fernando 330301901178. Langsung saja kita di sini akan menjelaskan ke teman-teman semuanya tentang bisnis model kanvas. Dan nama dari bisnis yang kami buat yaitu salad wrap. Kenapa salad wrap? Karena salad wrap merupakan salad yang disajikan dalam bentuk wrap. Untuk penjelasannya lengkapnya, baik kita menuju slide berikutnya. Jadi produk kami yaitu salad wrap. Salad wrap adalah jenis snack yang kekinian berupa salad dengan berbagai macam varian isi dan topping yang sangat menarik, dengan plating yang estetik sesuai dengan namanya. Snack ini merupakan snack sehat yang berkualitas karena terbuat dari sayuran hijau dan terdapat sumber-sumber protein lain dalam isinya. Berbeda dengan sajian salad pada umumnya yang disajikan dalam mangkok atau piring, dengan menggunakan wrap ini, maka kamu bisa menyantap salad ini di mana saja dengan mudah, sehingga kuliner ini cocok untuk orang-orang yang memiliki aktivitas padat alias sibuk. Selain itu, salad wrap ini menghadirkan sensasi tekstur yang berbeda dengan salad biasa karena adanya penggunaan tortilla. Tidak hanya itu saja, penggunaan tortilla juga bisa membantu salad yang ada di dalamnya tetap segar meski tidak langsung disantap. Value proposition. Sedikit ingin menjelaskan apa itu value proposition. Jadi, secara sederhana, value proposition adalah penjelasan terkait kenapa pelanggan harus bisa memilih menggunakan produk ataupun layanan yang Anda tawarkan. Jadi, value proposition dari salad wrap ini ada 4, yaitu yang pertama, varian yang unik, yang kedua, bahan fresh, yang ketiga, rasa yang memikat, dan yang keempat, harga bersahabat. 1. Harga bersahabat. Jadi produk yang kita buat ini harganya terjangkau karena produk ini dipasarkan untuk semua kalangan. Varian yang unik. Jadi produk kami memiliki 2 varian, yaitu salad wrap chicken dan salad wrap cornet. Bahan fresh. Jadi produk yang kami buat terbuat dari bahan-bahan yang masih segar karena kami selalu mengutamakan kebersihan dan mutu yang baik untuk bahan-bahan tersebut. Rasa yang memikat. Jadi produk kami memiliki berbagai rasa yang cocok untuk selera anak-anak sampai orang tua. Customer segment. Jadi customer segment adalah pembagian sasaran pasar menjadi kelompok yang dapat dikelola dan layak sesuai dengan karakteristik bersama untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif dan tepat. Jadi customer segment dari salad wrap ini adalah ada 4, yaitu pertama pecinta snack kekinian, yang kedua masyarakat umum, yang ketiga remaja sampai dewasa, yang keempat franchiser. Pecinta snack kekinian. Jadi produk yang kami jual mengikuti tren karena kami ingin mencakup semua elemen dalam masyarakat umum. Jadi produk kami menyasar pada anak-anak sampai orang tua karena produk kami tidak mengandung bahan-bahan yang alami, remaja sampai dewasa. Jadi produk yang kami jual memprioritaskan untuk menyasar pada remaja sampai dewasa karena usia tersebut sering mencari cemilan untuk berbagai kegiatan. Franchiser. Jadi kami memberikan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis salad wrap kami dalam rangka memasarkan produk kami yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain. Oke, sekarang adalah channel atau saluran. Channel atau saluran itu adalah bagaimana cara kita memasarkan barang kita yang meliputi dari offline dan online. Offline itu menggunakan media langsung bertatap muka, langsung bertemu dengan orangnya. Yang seperti contohnya, kita langsung ke swalayan untuk memberi barang tersebut, entah itu swalayan, rumah makan, dan jalan yang ramai.
Jika yang online itu bisa menggunakan media handphone, bisa menggunakan media laptop, dan juga PC juga bisa, yaitu yang meliputi Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, website, WhatsApp, dan marketplace, dan masih banyak lagi terkait pemasaran yang mengenai online. Yang selanjutnya, customer relationship atau hubungan konsumen. Yang pertama, menjaga cita rasa snack. Jadi kita menjaga cita rasa snack agar kualitas di dalam snack itu terjamin itu. Yang kedua, memberikan diskon, bonus, atau promosi kepada konsumen buy one get one dengan memberi card. Yang dimaksud yaitu kita gimana ya ceritanya ya, pokoknya memberikan diskon pada pelanggan pertama, entah itu ya agar pelanggan tersebut bisa menyukai apa yang kita jual gitu. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan pada konsumen. Yang keempat, melayani pesanan dari online atau fast respon. Yang lima, menangani keluhan dan menerima saran dari para konsumen dengan baik. Seperti contoh, konsumen A memberi komen, oh mas, yang ini kurang gini. Nah, kita sebagai produsen itu menerima apa yang dikatakan konsumen tersebut, seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu penjualan produk snack salad wrap langsung ke konsumen. Untuk yang kedua, melalui media online atau secara online, bisa melalui Instagram, Facebook, atau Twitter. Dan untuk yang ketiga itu kita melaksanakan kerjasama. Jadi ketika kita menjual produk atau mendapat sumber pendapatan itu, kita bisa melalui kerjasama dengan entah itu rekan atau keluarga kita. Selanjutnya, key resource atau sumber daya. Sumber daya meliputi bahan olahan, karyawan, perlengkapan, dan packing. Jadi di dalam packing ini kita harus mengemas secara mengikuti di era sekarang. Jadi untuk penjualan bisa meroket, dan untuk perlengkapan sendiri kita menggunakan alat-alat yang udah modern. Jadi untuk selanjutnya yang karyawan, kita harus ibarat mencari yang benar-benar mempunyai kompeten dalam menjual barang tersebut. Sekian, terima kasih. Nama saya Satria Mesa Kotaris. Di sini saya akan menjelaskan tentang key partners. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalisasikan alokasi sumber daya, mengurangi resiko, dan tidak kepastian persaingan serta meningkatkan kerjasama. Yang pertama, petani. Yang kedua, suppliers. Yang ketiga, pedagang besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang key activity. Adalah semua keaktifan yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Yang pertama, meracik semua bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, memasak isi seperti telur, daging, tahu, dan sayur-sayuran yang keras. Contohnya wortel, kentang, dan sebagainya. Yang berikutnya, plating. Yang berikutnya, memosting setelah
Diplating secara posting, setelah diplating ke laman medsos seperti Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, dan sebagainya. Yang terakhir, packing snack. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Mas Satria, yakni mengenai konstruktur. Konstruktur merupakan elemen terakhir yang terdapat dalam BMC. Nah, di sini kelompok kami telah mendapat 3 poin inti yang menjadi konstruktur. Yang pertama ada karyawan, yang kedua ada tempat sewa, yang ketiga ada packaging dan promosi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa arti konstruktur dulu. Konstruktur merupakan modal atau pengeluaran terbanyak yang dikeluarkan dalam sebuah bisnis. Nah, yang pertama kan ada karyawan. Sebagai perusahaan atau sebagai pengusaha yang baik, kita tidak boleh sampai telat menggaji karyawan. Dan gaji karyawan harus sesuai dengan kontrak atau perjanjian awal antara karyawan dengan pengusaha. Yang kedua ada tempat sewa. Tempat sewa di sini itu dapat diartikan sebagai kios atau sebagainya. Nah, di sini itu tempat sewa biasanya bayarnya per bulan ya. Jadi tentu agak mahal karena kita disediakan tempat dan juga tanah. Yang ketiga ada packaging dan promosi. Packaging di sini itu seperti kita mengepak hasil snacknya. Kita kan salad wrap ya, jadinya itu kita membutuhkan seperti wadah bentuk kotak yang digunakan untuk mengemas salad wrap tersebut. Yang terakhir ada promosi. Nah, promosi di sini itu kita dapat melakukannya via online maupun offline. Seperti via online kita dapat meng-share pamflet di media sosial seperti di Instagram, website, atau yang lainnya. Kemudian kalau yang offline itu kita bisa mempromosikannya langsung ke toko kelontongan atau ke tempat-tempat makan, restoran makan. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.